Di PSG, kehidupan setelah Mbappe justru terasa seperti babak baru yang segar. Tanpa pemain terbaik mereka selama bertahun-tahun, PSG bukan melemah, mereka justru bertumbuh. Kini, mereka berdiri di ambang sejarah, hanya selangkah lagi menjadi klub Prancis pertama sejak Marseille pada 1993 yang bisa mengangkat trofi Liga Champions. Sementara itu, jauh di Spanyol, Real Madrid yang begitu lama mendambakan kehadiran Mbappe harus menelan kenyataan pahit. Mereka tersingkir dari Liga Champions secara menyakitkan. Dan lebih menyakitkannya lagi, kontribusi sang mega bintang di momen-momen krusial, katakanlah jauh dari kata maksimal. Lucunya, narasi yang dulu terasa absurd, PSG lebih baik tanpa Mbappe, sekarang punya bukti yang kuat. Bukan cuma opini, tapi angka-angka yang berbicara. Tanpa sosok dominan di lini depan, PSG jadi tim yang lebih produktif, lebih seimbang, dan lebih hidup secara kolektif. Luis Enrique dengan filosofi sepak bola yang keras kepala soal pressing, transisi, dan kerjasama tim, akhirnya bisa membentuk mesin yang ia impikan sejak hari pertama. Ousmane Dembele, Bradley Barcola, hingga pemain muda seperti Desire Doué kini bisa bersinar. Tak ada lagi satu titik yang harus jadi poros permainan. Semua bergerak dan semua bekerja. Padahal, kalau kita lihat musim lalu, terlihat jelas bagaimana Enrique beberapa kali meminta Mbappe untuk turun menekan, untuk jadi bagian dari struktur pressing. Tapi Mbappe adalah Mbappe, dan disitulah mungkin benih konflik mereka tumbuh dalam diam. Ironisnya, ketika akhirnya pindah ke klub impiannya Real Madrid, Mbappe belum juga menunjukkan kepemimpinan yang selama ini dituntut darinya. Cedera setelah tackle keras ke Declan Rice memperlihatkan frustasi yang menumpuk, dan kartu merah di La Liga minggu lalu hanya memperkuat kesan bahwa ia belum siap memikul peran sebagai pemimpin di klub yang standar mentalitasnya berada di level yang berbeda. Jadi, bayangkan jika PSG benar-benar juara musim ini. Sejarah bisa saja mencatat Mbappe dengan nada yang sarkastik. Dan untuk Mbappe, itu bukan sekedar kenyataan pahit. Itu jadi pekerjaan rumah yang berat tentang reputasi, tentang warisan, tentang apakah dia benar-benar pemain besar atau hanya bintang yang bersinar di bawah cahaya lampu yang terlalu nyaman. Seperti yang kita semua tahu, alasan utama Kylian Mbappe akhirnya menyeberang ke Real Madrid adalah satu, Liga Champions, trofi yang selalu lolos dari genggamannya saat masih berseragam PSG. Ia datang ke Spanyol dengan harapan besar, menyempurnakan warisan karirnya dengan gelar paling prestisius di level klub. Tapi takdir berkata lain. Ironisnya, justru setelah kepergiannya, PSG tampak semakin dekat dengan trofi itu. Sementara Mbappe, ia hanya bisa menonton. Kini situasinya semakin pahit. Di Prancis, tempat yang selama ini menyanjungnya sebagai pahlawan nasional, kini Mbappe justru dirujak habis-habisan. Media-media besar seperti L'Equipe, Le Parisien, hingga RMC Sport serempak menyoroti performanya. Tak sekedar kritik taktis, mereka menyentilnya dengan kalimat-kalimat yang pernah ia ucapkan sendiri. Seolah-olah semua janji dan ambisi yang dulu ia uraikan kini berbalik jadi bumerang. Jika tujuan saya adalah memenangi Liga Champions tanpa mengurangi rasa hormat, saya sudah meninggalkan PSG sejak lama, ujar Mbappe di tahun 2023 lalu. Bayangkan, dari bintang yang dieluk-elukan, kini menjadi sasaran kritik di negeri sendiri hanya dalam hitungan bulan. Tak hanya itu, ex-pemain PSG Jeremy Roten juga turut menyebut Mbappe adalah sebuah kegagalan di Real Madrid. Orang-orang membicarakan Kylian Mbappe. Dia datang ke klub impiannya dengan ambisi memenangkan setiap trofi, termasuk Liga Champions, dan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia untuk memenangkan Ballon d'Or. Secara kolektif dan individu, dia gagal, cetusnya. Lupakan sejenak semua kritik dan ironi yang kini mengelilinginya, karena tak bisa dipungkiri apa yang ia tinggalkan di Paris bukanlah jejak biasa. Selama periode 2018 hingga 2024, Mbappe adalah jantung dari PSG. Ia menjelma menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dengan torehan luar biasa 256 gol. Ia membawa pulang 15 trofi domestik dari Ligue 1 hingga Piala Prancis. Ia adalah simbol, ikon,
bahkan untuk beberapa waktu. Mungkin alasan utama mengapa orang di luar Prancis melirik PSG. Tapi tetap saja, ada satu lubang besar yang tak pernah bisa ia isi, Liga Champions. Dan justru, ketika ia pergi, klub yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun tampak lebih dekat dari sebelumnya untuk meraih mimpi itu. Rasanya seperti menonton rumah yang kau bangun dengan tangan sendiri, tapi orang lain yang tinggal dan berpesta di dalamnya. Liga Champions bukanlah satu-satunya alasan mengapa Kylian Mbappe akhirnya menerima pinangan Real Madrid. Ada ambisi yang jauh lebih personal, yakni Ballon d'Or, trofi individual paling prestisius di dunia sepak bola. Sebuah penghargaan yang tak sekedar mengakui kehebatan di lapangan, tapi juga menobatkan seseorang sebagai yang terbaik di muka bumi. Pada edisi 2023, ia hampir meraihnya. Andai timnas Prancis bisa mengalahkan Argentina di final Piala Dunia 2022, bukan tidak mungkin namanya yang akan terpahat di trofi emas itu, tapi sejarah memilih Lionel Messi. Kini, ia mencoba jalur yang berbeda. Ia tahu Real Madrid bukan sekedar klub besar. Ini adalah panggung global yang selama ini melahirkan legenda-legenda Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Alfredo Di Stefano. Disinilah para raja dinobatkan. Bermain untuk Madrid berarti tampil di sorotan terbesar, dan dengan sorotan itu, peluang meraih Ballon d'Or tentu lebih terbuka lebar. Namun lagi-lagi, realitas berbicara lain. Musim ini, Mbappe sebenarnya tetap tajam. Dengan 33 gol di semua kompetisi, bukanlah angka yang bisa dianggap enteng. Tapi dalam perburuan Ballon d'Or itu belum cukup. Meski Real Madrid berhasil menjuarai Liga Spanyol dan Copa del Rey, hal itu tetap tidak cukup untuk membuat Mbappe menyabet trofi Ballon d'Or itu. Yang lebih menyakitkan, mimpi itu justru bisa saja direbut oleh rekan setim lamanya di PSG, andai mantan klubnya itu memenangkan Liga Champions.